Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haidar Hafiz, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam, semester 3, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan berbicara. Jadi, perkembangan dapat didefinisikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Sedangkan menurut Monks dan kawan-kawan, perkembangan menunjukkan sebuah proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak begitu saja dapat diulang kembali selanjutnya. Werner menegaskan bahwa perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap. Setiap manusia mengawali komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasa dan tangis. Melalui bahasa tersebut, seorang bayi mengkomunikasikan segala kebutuhan dan keinginan sejalan dengan perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani, terutama yang bertalian dengan proses bicara. Komunikasi tersebut makin meningkat dan meluas, misalnya dengan orang di sekitar lingkungan, dan berkembang dengan orang lain yang baru dikenal dan bersahabat dengannya. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengertian bahasa dan berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah, pantomim, atau seni. Sedangkan bicara adalah pertimbangan pikiran, AKBI. Bicara adalah bahasa lisan yang merupakan bentuk yang paling efektif untuk berkomunikasi dan paling penting serta paling banyak dipergunakan. Kemampuan bicara dan bahasa adalah dua hal yang diukur secara terpisah dan secara bersama-sama dianggap mencerminkan kemampuan lisan seorang anak secara keseluruhan. Laula dia kemampuan bicara terdiri dari berbagai bunyi yang dibuat orang dengan mulut mereka untuk menyampaikan suatu pesan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi contoh yang baik, memberikan motivasi pada anak untuk belajar dan sebagainya. Bahasa merupakan konsep yang luas daripada kemampuan bicara. Bahasa adalah mencakup segala sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Sedangkan menurut Sumiati, bahasa adalah ucapan, pikiran, dan perasaan seseorang yang teratur dan digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang pengertian perkembangan berbicara. Saya Haidar Hafiz, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.